Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasi tentang pengembangan kreativitas melalui aktivitas menciptakan produk hastakarya. Pengembangan kreativitas melalui aktivitas menciptakan produk atau hastakarya disusun oleh Humayyah dan Alfia Indriani dari kelas 4C. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan atau menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan atau ide, maupun karya nyata berupa produk yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Tujuan kreativitas PAUD adalah 1. Mengenalkan cara mengekspresikan diri. 2. Mengenalkan cara alternatif pemecahan masalah. 3. Membuat anak memiliki sikap keterbukaan. 4. Membuat anak bisa menghargai dirinya dan orang lain. 5. Membuat anak kreatif. Jadi, tujuan diadakan kreativitas di PAUD adalah supaya anak itu mampu mengekspresikan dirinya dan dia juga belajar memecahkan masalah yang ia hadapi dengan bantuan pendamping atau gurunya, serta anak bisa terbuka, memiliki sikap keterbukaan terhadap orang lain, serta anak bisa menghargai hasil karyanya sendiri, juga hasil karya temannya di sekolah. Selain itu, anak juga bisa membuat kreatif. Anak bisa membuat kreativitasnya sendiri, dia mampu membuat ide-idenya sendiri. Tahapan kreativitas anak ada 3, yaitu 1. Usia 1-3 tahun atau disebut eksplorasi. Di usia ini, anak ingin tahu sehingga seringkali tidak fokus pada satu aktivitas saja. Dia ingin mencoba semua hal, ingin mencoba sesuatu yang baru atau yang ingin dia lakukan, seperti dia ingin memegang benda, baik itu diremas, dipegang, dilempar, dan anak-anak usia ini seringkali masih suka berlari-lari, belajar berlari, belajar berjalan. Di usia ini disebut usia batita. Yang kedua, usia 3-6 tahun atau konsentrasi. Di usia ini, anak mulai mampu berkonsentrasi. Dia juga bisa menyelesaikan tugasnya sampai dengan selesai, karena di usia ini anak sudah sekolah. Anak usia ini dibedakan atau dikelompokkan menjadi 2, yaitu usia 2-4 tahun itu disebut kelompok bermain dengan konsentrasi sekitar 12 menit. Di usia 4-6 tahun, dia sekolah di TK atau RA dengan konsentrasi dia bisa mencapai 14 menit. Yang ketiga, usia 6-12 tahun, yaitu memilih dan memilah. Di usia ini, konsentrasi sudah lebih panjang. Dia sudah mampu memilah-milah materi mana yang perlu atau butuh fokus, atau butuh ketelatenan, atau butuh waktu yang lebih lama untuk mempelajarinya, dan materi mana yang tidak perlu fokus atau tidak perlu dipelajari lebih banyak. Dia juga di usia ini dia juga bisa memilih kegiatan atau kreativitas apa yang akan dia lakukan, sehingga anak sudah bisa memilih dan memilah apa dan bagaimana dia harus bersikap dan berkreativitas.
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas anak ada dua, yaitu faktor pendukung perkembangan dan faktor penghambat perkembangan. Faktor pendukungnya antara lain ada faktor internal. Faktor internal diantaranya keterbukaan terhadap pengalaman, rangsangan yang ada, kemudian kemampuan menerima segala sumber informasi, evaluasi internal atau kemampuan menilai produknya, kemudian bisa juga kemampuan bereksplorasi membentuk kombinasi baru. Jadi faktor internal di sini adalah berasal dari anak itu sendiri. Bagaimana terhadap pengalaman yang sudah ia alami, rangsangan di sekitarnya untuk menumbuhkan kreativitas itu, kemudian dari informasi-informasi yang ia peroleh, dan juga mungkin dia sudah bisa mampu menilai bagaimana hasil dari produk yang ia buat. Kemudian dia juga bereksplorasi, membuat sesuatu yang baru dari semua hal itu, dari rangsangan, dari informasi, dan dari produknya. Dia bisa membuat sesuatu yang baru. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan atau faktor dari sekitarnya. 1. Tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua, ada dukungan orang sekitar. Yang ketiga, berorientasi pada sekarang dan mendatang. Adanya kebebasan berkreativitas, adanya reward atau penghargaan. Jadi faktor eksternal di sini, anak akan lebih berkreativitas jika sarana dan prasarananya mendukung. Seperti misalnya anak-anak mempunyai mainan yang banyak, dengan anak-anak yang tidak punya mainan, dia akan lebih berkreativitas. Jadi dia akan bisa mengembangkan kreativitasnya. Kemudian juga ada dukungan dari orang-orang sekitar. Misalnya anak-anak ingin berkreativitas, sementara orang tua tidak mendukung, maka dia juga tidak akan mampu mengembangkan kreativitasnya. Tapi jika anak-anak itu ingin berkreativitas dan orang-orang di sekitarnya mendukung kemampuannya itu, maka dia akan bisa mengembangkan kreativitasnya. Beri orientasi pada sekarang dan mendatang, maksudnya jadi kreativitas yang ia buat tidak hanya bisa dipakai untuk hari ini saja, tapi juga akan bisa dipakai untuk besok dan besoknya lagi. Jadi manfaatnya lebih. Berikutnya adanya kebebasan berkreativitas. Jadi anak tidak perlu dikekang atau tidak ada paksaan dari orang-orang sekitar. Jadi dia bebas untuk melakukan dan membuat kreativitasnya sendiri sesuai dengan ide-ide yang dia miliki. Kemudian adanya reward atau penghargaan. Biasanya jika anak-anak itu sudah membuat kreativitas dan dia diberikan penghargaan atau hadiah, maka itu akan membuat dia bangga, dia senang. Selain ada faktor pendukung, di sini juga ada faktor penghambat kreativitas, yaitu faktor penghambat perkembangan kreativitas diantaranya ada evaluasi, ada hadiah, persaingan, lingkungan yang membatasi. Maksudnya, evaluasi adalah biasanya anak-anak di sekolah itu kreativitasnya dinilai. Nah, pemberian nilai itulah yang menghambat kreativitas anak, karena dia akan membandingkan bahwa hasil yang ia peroleh dengan temannya itu nilainya pasti berbeda. Nah, untuk anak-anak yang nilainya akan sedikit atau nilainya kurang, maka dia akan down, akan merasa tidak senang. Demikian juga hadiah. Hadiah selain akan mendukung perkembangan kreativitas anak, hadiah disebut juga kadang sering akan menghambat perkembangan anak. Kenapa? Karena bila suatu saat idenya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan orang lain, misalnya ibunya atau gurunya, dia tidak akan mendapat hadiah. Dengan tidak mendapatkan hadiah, dia akan menghambat perkembangan. Jadi suatu saat nanti dia tidak akan membuat kreativitas lagi. Persaingan maksudnya jika dia sudah membuat kreativitas yang menurut dia baik, dilihat dengan temannya atau
dibedakan atau disandingkan dengan temannya yang lebih baik, itu dia akan merasa persaingan. Nah, persaingan di sini akan menghambat perkembangan kreativitas anak karena dia merasa tidak mampu dibandingkan dengan temannya yang lain. Lingkungan yang membatasi kadangkala bisa disebutkan bahwa kadang anak-anak yang di sekolah itu ada yang mandiri dan ada juga yang masih ditemani sama ibunya. Anak-anak yang sudah mandiri, kreativitasnya akan berkembang pesat karena idenya muncul langsung dituangkan saat itu juga. Beda dengan anak-anak yang misalnya masih ditunggu sama ibunya. Jadi di situ anak-anak berkreativitas tapi kadang masih harus dituntun sama ibunya. Jadi warna ini masih diambilkan, begini begitu. Jadi masih dituntun, masih dibatasi sama ibunya bahwa misalnya warna daun itu harus hijau. Jadi ibunya ngambilkan warna hijau untuk anaknya untuk mewarnai daun itu. Padahal menurut anak tidak hanya daun itu warnanya hijau, bisa jadi dia suka warna merah, warna yang lainnya dan sebagainya. Tapi dia dibatasi dengan adanya tuntunan dan tekanan dari orang-orang sekitarnya. Berikut ini adalah contoh kegiatan kreativitas melalui hastakarya. Di antaranya bisa membuat pesawat dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kita, misalnya dari botol mineral atau dari botol-botol plastik yang sudah tidak dipakai lagi. Ditempel dan digabungkan dengan kertas-kertas. Kemudian juga ada mengecap. Mengecap di sini bahannya mudah saja karena ada di sekitar kita. Bisa dari pelepah daun pisang, bisa jadi kadang itu anak-anak buat dari jagung. Kemudian anak-anak kadang bisa buat juga dari buah belimbing yang dipotong kemudian dicap dari warna atau pewarna makanan bisa, atau dari bahan stempel juga bisa, dari tinta juga bisa. Kemudian ada membuat sapi. Membuat sapi di situ bisa dari gelas es, bekas es atau gelas plastik yang kemudian bisa ditambahi dengan spidol warna, ditambah dengan kertas yang dibentuk sebagaimana sapi. Kemudian ada juga melukis daun. Melukis daun di sini adalah caranya ambil daun, kemudian ambil juga sedotan, kemudian atau sikat, bisa juga pakai sikat gigi bekas. Jadi sikat gigi bekas itu dicelupkan ke tinta, kemudian digosokkan ke samping-samping daun yang akan membentuk bagian-bagian pinggir daun, sehingga kalau misalnya daunnya diambil akan membentuk daun itu. Kemudian ada juga merunce. Merunce di sini bisa dari manik-manik. Kalau misalnya memang di sekolah sudah ada, bisa pakai manik-manik. Bisa dari sedotan, bisa juga kadang dari sayur-sayuran juga bisa. Kadang bu guru pakai pakai kacang panjang yang dipotong-potong, kemudian bisa pakai benang. Jadi anak-anak kalau kacang panjang itu sudah lubang, jadi setelah dipotong anak-anak tinggal memasukkan benang ke kacang panjang, kemudian bisa juga dari barang-barang sekitar yang ada yang bisa dipakai. Kemudian bisa juga membuat
Membuat jam di sini banyak bahan yang bisa dipakai. Cuman di sini yang dicontohkan adalah membuat jam dari tutup botol. Jadi tutup botol dikasih angka dari angka 1 sampai 12, kemudian ditempel, diberikan satu yang paling besar. Berikut ini adalah akan dicontohkan atau diberikan contoh bagaimana cara membuat pesawat terbang yang akan dipraktekkan oleh teman saya, yaitu Bunda Alfia Indriani.